Pertemuan ke-6 Manajemen Organisasi. Perilaku. Kelompok. Pengertian. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, tergabung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Klasifikasi kelompok. 1. Kelompok informal. Kelompok informal ditandai dengan adanya struktur atau ketentuan-ketentuan formal organisasi, misalnya, interest group, yaitu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan minat. Friendship group, yaitu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan sifat-sifat umum. Kedua, kelompok formal. Ditandai dengan adanya struktur formal organisasi, misalnya task group, yaitu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Command group, yaitu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang berada dalam suatu struktur organisasi, di mana terdapat atasan dan bawahan. Alasan berkelompok. 1. Security keamanan. Dengan bergabung dalam kelompok, orang merasa lebih kuat, tidak was-was, dan lebih aman dari ancaman. 2. Status. Dengan bergabung dalam kelompok tertentu, seseorang bisa mendapatkan suatu prestis. 3. Self-esteem. Harga diri. Harga diri seseorang dapat terangkat bila ia bergabung dalam suatu kelompok tertentu. 4. Affiliation. Afiliasi. Seseorang bergabung dalam suatu kelompok untuk memenuhi kebutuhan akan persahabatan dan hubungan sosial. 5. Power kekuasaan. Dengan masuk suatu kelompok, terutama kelompok besar yang berpengaruh, seseorang akan memiliki kekuasaan. 6. Goal achievement, mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan yang banyak, butuh bantuan orang lain. Biasanya seseorang akan masuk dalam suatu kelompok tertentu. Tahap perkembangan kelompok. Tahapan perkembangan kelompok dikenal sebagai 5 stage. Model sebagai berikut. 1. Forming seri-seri. Pada tahap ini adalah adanya sejumlah ketidakpastian tentang tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Anggota-anggotanya belum dapat menentukan tipe perilaku yang dapat diterima. Tahap ini berakhir saat anggota kelompok mulai berpikir bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok. 2. Storming. Ciri-ciri pada tahap ini adalah anggota telah menerima keberadaan kelompok, namun terjadi konflik tentang siapa yang akan mengendalikan kelompok tersebut. Tahap ini akan berakhir ketika telah terdapat hierarki kepemimpinan kelompok yang relatif jelas. 3. Norming. Ciri-ciri pada tahap ini adalah telah terjadi hubungan yang erat dan terpadu dalam kelompok. Identitas kelompok menjadi jelas. Tahap ini akan berakhir bila struktur kelompok menjadi solid dan telah mampu memadukan harapan yang menggambarkan perilaku anggotanya. 4. Performing. Ciri-ciri pada tahap ini adalah struktur kelompok telah berfungsi penuh dan mampu mewujudkan tugas-tugasnya. Catatan pada kelompok yang permanen. Tahap performing merupakan tahap yang terakhir dalam perkembangan. Pada kelompok yang tidak permanen, seperti panitia acara, tim, atau gugus kerja, terdapat satu tahapan lagi, yaitu 5. Adjourning. Ciri-ciri pada tahap ini adalah kelompok telah mempersiapkan diri untuk pembubaran, di mana perhatian lebih diarahkan pada pembebasan aktivitas. Pada tahap ini, anggota memberikan respon senang karena telah berprestasi selama kegiatan. Depresi karena harus kehilangan persahabatan yang selama ini terjalin. Kesuksesan kelompok. Kesuksesan suatu kelompok ditentukan oleh 1. Faktor internal, terdiri dari kemampuan anggota, ukuran kelompok, tingkat konflik, tekanan informal kepada para anggota untuk menyesuaikan dengan norma kelompok. 2. Faktor eksternal, organization strategy, strategi organisasi, authority, struktur wewenang, formal regulations, aturan formal organizational resources, sumber daya organisasi, personnel, selection, proses seleksi, personal performance evaluation and reward.
sistem penilaian prestasi dan sistem imbalan, organizational culture budaya organisasi, dan physical work setting kondisi kerja fisik. Kondisi eksternal akan mempengaruhi kelompok dalam, pembentukan, struktur, dan sumber daya kelompok. Proses suatu kelompok untuk mencapai prestasi dan kepuasan melalui kelompok-kelompok kerja. Performance kelompok tergantung dari sumber daya yang dibawa oleh individu anggota kelompok, antara lain abilities kemampuan. Dengan menilai relevansi antara tugas dan kemampuan intelektual dari setiap anggota, dapat diprediksi performance dari kelompok. Personality characteristics, karakteristik personal karakteristik yang dibawa oleh setiap anggota akan menentukan perilaku kelompok tersebut. Struktur kelompok. Suatu kelompok memiliki struktur yang meliputi 1. Formal leadership. Seorang leader memainkan peran yang penting bagi kesuksesan kelompok. Kepemimpinan yang bersifat partisipatif cenderung lebih memberikan kepuasan bagi karyawan. 2. Roles, yaitu sekumpulan peran dalam organisasi, di mana anggota harus berperilaku sesuai peran atau posisinya dalam suatu kelompok. Peran-peran tersebut berkaitan dengan 4 hal, yaitu role identity, di mana sikap dan perilaku individu harus konsisten dengan perannya dalam kelompok. Role perception, berkaitan dengan cara pandang seseorang tentang perilaku yang diharapkan dilakukan pada situasi tertentu. Role expectation, yaitu perilaku yang diharapkan oleh orang lain agar seseorang melakukannya dalam situasi tertentu. Role conflict, berkaitan dengan situasi di mana seorang individu dihadapkan pada 2 atau lebih role expectation yang saling bertentangan. 3. Norms, yaitu suatu standar perilaku yang telah diterima dan dilakukan oleh anggota-anggota dalam sebuah kelompok. Norma dalam suatu organisasi memberitahukan tentang apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Norma bersifat informal. Proses kelompok, hasil kinerja. Suatu kelompok tidak sama dengan jumlah kinerja dari setiap anggotanya jika bekerja sendiri-sendiri, sehingga keberadaan suatu kelompok menjadi penting. Proses membentuk suatu kelompok diharapkan menghasilkan suatu sinergi. Jadi di mana hasil gabungan dari tiap bagian kelompok yang lebih kecil akan menjadi lebih berperan. Terdapat dugaan bahwa keeratan antar anggota dapat memotivasi seseorang tetap tinggal dalam kelompok. Cohesiveness. Keeratan antar anggota turut mendukung tingginya tingkat produktivitas kelompok tersebut. Hal-hal yang menentukan tingkat cohesiveness: lama waktu yang digunakan bersama, hambatan masuk ke dalam kelompok, ukuran kelompok, jenis kelamin anggota kelompok, ancaman dari luar, sukses yang dicapai pada masa lalu. Tugas yang harus diselesaikan oleh suatu kelompok digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Tugas yang kompleks, yaitu tugas yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, memerlukan masukan selengkap mungkin, dan bersifat non-rutin. Lebih cocok diserahkan kepada kelompok yang anggotanya relatif banyak agar dapat diperoleh wawasan dan masukan yang lebih luas pula. 2. Tugas yang mudah atau sederhana, yaitu tugas yang bersifat rutin, sudah jelas prosedur dan standarnya. Lebih cocok diserahkan kepada kelompok yang anggotanya relatif lebih sedikit, agar semakin kecil pula kemungkinan terjadi konflik. Status, pengertian, peringkat sosial seseorang dalam suatu kelompok, tanda dari kadar pengakuan, penghargaan dan penerimaan yang diberikan kepada seseorang. Perbedaan status dalam suatu kelompok diakui keberadaannya, sehingga hal itu memungkinkan kelompok menegaskan perbedaan karakteristik dan kemampuan anggota-anggotanya. Orang yang berstatus lebih tinggi dalam suatu kelompok umumnya memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar, memperoleh hak istimewa yang lebih besar dari kelompok, cenderung lebih banyak ikut serta dalam aktivitas kelompok. Status yang tinggi memberikan kesempatan memainkan peran yang lebih penting dalam organisasi. Akibatnya, para anggota yang berstatus rendah cenderung merasa terpencil dan menunjukkan gejala stres yang lebih tinggi.
Status bagi studi perilaku organisasi penting karena seseorang dapat terdorong dan termotivasi untuk mencapai suatu status tertentu, meskipun keberadaannya tidak terlepas dari timbulnya masalah dan konflik. Hal-hal yang berkaitan dengan status. Status seringkali menjadi sumber masalah dan konflik antar karyawan. Status mempengaruhi jenis tugas yang akan diterima karyawan. Status dapat membantu menentukan siapa yang akan jadi pemimpin informal dalam suatu kelompok. Status berfungsi memotivasi mereka yang ingin maju dalam organisasi.